Semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan. Semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Ibu dan Bapak, Rakernas pada satu perspektif ini adalah sebuah ajang silaturahmi bagi kita bersama di pengurus Ma'arif Nahdlatul Ulama, di mana kita berharap melalui aktivitas ini maka ada bentuk koordinasi, integrasi, sinergitas antara masing-masing pimpinan pengurus di tingkat pengurus pusat maupun di pengurus wilayah untuk secara bersama kita melangkahkan kaki dengan visi-visi sebagaimana yang diamanatkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pada saat yang sama kita pun berharap melalui Rakernas ini akan lahir gagasan-gagasan baru untuk memperkuat pendidikan guru dan siswa di bawah lingkungan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama. Saya baru saja ngobrol dengan Romo Kiai Marzuki, beliau mengamanatkan satu hal, pertanyaan bentuknya. Beliau bilang dalam konteks kekinian lebih banyak mana mempertahankan tradisi yang lama atau mempersiapkan sesuatu hal yang baru untuk menyapa beradaptasi dengan masa depan. Jawaban saya selalu sama, bahwa kita perlu seimbang karena kita berkeinginan pada dasarnya LP Ma'arif dibangun itu untuk menciptakan kebahagiaan. Kebahagiaan setiap insan yang berkhidmah di LP Ma'arif maupun mereka yang belajar di LP Ma'arif. Selalu di LP Ma'arif kata kuncinya adalah happy. Dan ini adalah doktrin kita di dalam melaksanakan proses pendidikan. Sebuah proses pendidikan yang kita bangun pada dasarnya adalah menciptakan kebahagiaan. Kita mendidik siswa-siswa kita agar kemudian kelak di saat mereka hidup dalam hidup yang nyata, mereka adalah insan yang bahagia. Mereka yang mampu menapaki hidupnya secara kokoh. Mereka adalah orang yang menikmati setiap proses kemajuan sebuah bangsa, bukan mereka yang menjadi bagian dari orang yang berada pada sudut-sudut peradaban atau pojok-pojok kemajuan bangsa. Mereka harus pada posisi mainstream. Dan ketika kita menyebut kebahagiaan sebagai inti dari proses penyelenggaraan pendidikan kita, maka kita harus menjamin bahwa proses pendidikan pun harus membahagiakan. Ibu dan Bapak, kami merumuskan ada 4 pilar untuk menciptakan sebuah satuan pendidikan yang membahagiakan. Yang pertama, bahwa satuan pendidikan di lingkungan Ma'arif harus memiliki konsep yang disebut dengan having, loving, being, dan health. Yang pertama, sebuah satuan pendidikan harus menjamin keamanan dan kenyamanan siswanya ketika melakukan aktivitas pembelajaran. Dia berada pada posisi yang aman dari struktur bangunan. Tidak harus mewah tetapi menjamin keamanan. Jadi Ibu dan Bapak, sesuatu hal yang membahagiakan sama halnya ketika kita berada pada gedung ini, apapun yang kita lakukan itu akan tereksplorasi dengan baik karena kita merasa aman. Di tempat ini strukturnya membuat kita bisa betah di dalamnya. Dan harapan berikutnya, setiap warga satuan pendidikan itu memiliki sense of belonging atau rasa kepemilikan yang tinggi. Kita berharap dan selalu bercita-cita bahwa satuan pendidikan Al-Ma'arif adalah rumah kedua bagi siswa-siswa kita. Mereka merasa aman, merasa nyaman di rumah kedua mereka. Bahkan ketika ada sesuatu hal yang mengganggu keindahan satuan pendidikan mereka, mereka langsung menggerakkan tangannya untuk menyelesaikan, misalnya membersihkan, menata kelas, dan lain sebagainya. Hal yang kedua yang tak kalah penting adalah bagaimana sebuah proses pendidikan menjalankan misi-misinya dengan rasa cinta dan kasih sayang. Sebuah satuan pendidikan yang bersifat membahagiakan adalah mereka yang dikelola oleh orang-orang yang penuh dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang dari guru pada siswanya, kasih sayang dari siswa terhadap siswanya, antar pengelola dengan guru dan lain sebagainya.
Sehingga tak mungkin di lembaga pendidikan Ma'arif terjadi hal-hal yang terjadi di lembaga pendidikan lain. Misalnya bullying, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Semua hadir dengan rasa cinta, dan cinta membuka jiwa dan hati. Proses transformasi ilmu bagi orang yang melakukannya dengan rasa cinta maka dapat berlaku secara optimal. Berikutnya, hal yang tak kalah penting ketika kita ingin mewujudkan satuan pendidikan yang membahagiakan adalah menghadirkan satuan pendidikan yang kita sebut sebagai being. Artinya kita menghormati setiap perbedaan mendasar dari seorang siswa. Karena siswa lahir dengan berbagai keunikan, ada yang suka dengan musik, ada yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan olahraga, maka sebuah satuan pendidikan harus mengakomodasi setiap keunikan dari setiap insan-insan pembelajar di rumah keduanya, yaitu satuan pendidikan Ma'arif. Karena kita tahu di rumahnya, di rumah pertama kerap kali ada pendekatan paternalistik. Kalau ada seorang anak yang bernyanyi terlalu lantang, mungkin orang tuanya akan melarang. Dan tempat tumbuh dan berkembang secara optimal pada minat dan bakat hanya bisa ditemukan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, dalam konsep satuan pendidikan yang membahagiakan, maka harus ada jaminan kesehatan. Kesehatan secara psikologis, tak boleh ada bentuk yang menistakan siswa, anggota sivitas madrasah atau sekolah dalam ruang-ruang tekanan psikologis. Dan berikutnya, dia juga terlindungi dari sisi-sisi kekerasan fisik. Ketika semuanya bahagia, maka saya percaya cita-cita kita untuk menciptakan orang-orang yang bahagia itu bisa dipastikan lebih baik. Mereka bahagia, memperoleh sesuatu dengan bahagia, dan mereka menapaki hidup dalam kebahagiaan. Dan pesan dari Kiai Marzuki, pesan dari Prof. Nizar, bahwa membahagiakan tak boleh hanya pada ruang kesaatan, tetapi harus menjamin ruang keabadian, kebahagiaan pada ruang abadi. Dan untuk itu, maka saya pun berpesan, dalam ruang menciptakan kebahagiaan, hal yang fundamental yaitu membekali siswa-siswa kita agar bahagia di akhirat nanti, itu harus menjadi bagian penting yang tak boleh dipisahkan dan ditanggalkan dari sebuah proses pendidikan yang kita jalankan di LP Ma'arif. Selanjutnya, di beberapa hal yang perlu saya laporkan, bahwa kita akan melakukan sidang-sidang komisi. Dan yang pertama, kita akan melakukan penata kelolaan organisasi dan tata kelola satuan pendidikan, di mana Ketua Umum berharap ada sebuah sistem pendidikan yang mengarah pada sebuah standar mutu, standar pendidikan yang berlaku di lingkungan LP Ma'arif. Kemudian yang kedua, kita pun tengah merumuskan sebuah peta jalan atau roadmap untuk khidmah LP Ma'arif dalam kurun waktu 2022-2027. Kemudian selanjutnya adalah merumuskan model penataan satuan pendidikan LP Ma'arif yang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, sehingga pada sidang-sidang, pada pleno maupun komisi, kita akan membahas tema-tema tentang digitalisasi madrasah. Dan sebagai catatan, saya berharap para peserta Rakernas mampu menangkap sebuah fikroh wal harokah an-nahdiyah yang pada dasarnya adalah memberikan aksentuasi pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan sebagai faktor yang fundamental. Pada sisi lain dia harus adaptasi terhadap perkembangan-perkembangan yang mutakhir. Dan berikutnya peserta Rakernas kita harap juga mampu menghadirkan pemikiran dan gagasan-gagasan yang brilian dari masing-masing kekhasan daerahnya, tanpa meninggalkan sekali lagi sesuatu hal yang memang menjadi penciri khas utama kita, yaitu selalu berpijak pada ruang-ruang keagamaan yang berbasis dibengkai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya kira itu laporan dari saya, dan selanjutnya saya mohon kepada Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk dapat membuka kegiatan ini sekaligus memberikan arahan-arahan pada peserta Rakernas dan para undangan yang pada hari ini hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.